Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Abdurrahman Hatim, NIM 118112118, Prodi PAI kelas 5G. Jenis penelitian yang saya review adalah biografi. Identitas skripsi yang saya review adalah berjudul Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Pendidikan. Nama penelitinya adalah Lilik Ardiansyah. Asal perguruan tinggi yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun terbit skripsi pada tanggal 20 Februari 2013. Langsung saja kita masuk kepada bab 1. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Permasalahan yang dibahas oleh peneliti adalah seorang tokoh bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh pemikir Islam, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun lebih banyak dikenal sebagai ahli sejarah dan sosial. Sementara keahliannya di bidang pendidikan kurang mendapat perhatian, kalaupun ada, belum memberikan analisis yang mendalam. Padahal, seperti yang tercantum dalam karyanya, Muqaddimah Ibnu Khaldun, selain memiliki konsep tentang pendidikan yang bermanfaat untuk dikembangkan, ia juga bertindak sebagai pendidik. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif pendidikan merupakan hasil pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan pada pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah memberikan suatu analisis secara fenomenal terhadap rumusan pendidikan. Peran dan fungsinya pendidikan yang telah dihasilkan oleh Ibnu Khaldun melalui berbagai pengalaman dan pengamatan. Ibnu Khaldun mencoba menghubungkan antara filsafat dengan pendidikan, sosiologi dengan pendidikan, ilmu dengan pendidikan, kebudayaan dengan pendidikan, tahapan kebudayaan dan cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan latar belakang dia yang saya jelaskan. Nah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Ibnu Khaldun, terutama dalam bidang pendidikan, serta menggali pemikirannya jika dikaitkan dengan konsep pendidikan modern seperti sekarang ini. Baiklah, kita masuk tujuan penelitian. Yang pertama yaitu peneliti menanyakan bagaimana riwayat hidup Ibnu Khaldun. Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui riwayat dan corak pemikiran hidup Ibnu Khaldun. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam pendidikan modern. Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif pendidikan modern. Dari situ kita dapat mengetahui manfaat penelitian yang peneliti tulis. Yang pertama yaitu bagi pembaca. Dengan membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai siapa Ibnu Khaldun dan corak pemikirannya. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang konsep pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya tentang pendidikan. Dan yang ketiga, dengan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis guna menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana. Yang kedua yaitu dapat melatih
kemampuan meneliti, menganalisis tentang pemikiran tokoh-tokoh Timur Tengah lainnya. Dan yang terakhir yaitu penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan si penulis dalam menganalisis serta menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif. Selanjutnya yaitu bab 2 di kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini diawali dengan landasan teori atau kajian pustaka. Nah, berdasarkan fokus penelitian penulis, disusun landasan teori atau kajian pustaka berdasarkan sumber dari berbagai literatur yang sesuai judul yang ditulis oleh peneliti. Dapat disimpulkan, teori yang dikaji yang pertama adalah tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dibagi dalam subteori yaitu biografi, reputasi keilmuan, dan pengakuan terhadap kebesaran Ibnu Khaldun. Yang kedua yaitu teori yang dikaji tentang pendidikan. Nah, di dalam subteori pendidikan ini, penulis mengkaji pengertian pendidikan, konsep pendidikan menurut ilmu Khaldun, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang relevan. Buku pertama yaitu karya Masaruddin Siregar yang berjudul Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun, suatu analisa fenomenologi. Buku kedua yaitu karya Abuddin Nata yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam 1. Buku ketiga yaitu karya Tato Soeharto yang berjudul Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun. Dan selanjutnya yaitu skripsi pertama karya Ihsan Syah Gunawan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang konsep pendidikan Islam Ibnu Khaldun dalam kajian epistemologi. Skripsi yang kedua yaitu karya Hikmah Hayati Lubis, mahasiswa Fakultas Dakwah dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengembangan masyarakat Islam. Nah, dari sumber-sumber yang peneliti himpun menggambarkan bahwa tulisan tersebut tidak sepenuhnya membahas tentang konsep pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif pendidikan. Tetapi ini sangat berguna bagi penulis untuk sumber yang saling melengkapi. Selanjutnya yaitu pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian, penulis memfokuskan pada pendekatan politik, sosiologi, dan psikologi. Jenis penelitiannya adalah biografi. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Tempat penelitiannya yaitu di Yogyakarta. Dan waktu penelitiannya yaitu tanggal 25 Januari 2013. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Di sini penulis menggunakan sumber primer, yaitu Ibnu Khaldun tahun 1982, yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun, suatu pendahuluan yang diterbitkan di Jakarta oleh Faizan. Yang kedua yaitu sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama Abuddin Nata tahun 1997, yang kedua Ali Abdul Wahid tahun 1985, yang ketiga Faud Bali dan Ali Wafi tahun 1989, yang keempat Masaruddin Siregar tahun 1999, yang kelima Rahma Zainuddin 1992, dan yang keenam yaitu Warul Walidin tahun 2005. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu pertanyaan penelitian, yang kedua adalah teknik pengumpulan data, dan yang ketiga adalah instrumen alat pengumpulan data. Yang pertama adalah bagaimana riwayat hidup Ibnu Khaldun. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, dan instrumennya adalah buku-buku. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, dan instrumennya adalah buku-buku.
Dan yang terakhir adalah bagaimana analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam pendidikan modern. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan instrumennya adalah buku-buku. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Dilihat dari skripsi yang saya review, penulis menggunakan 5 teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama yaitu ketekunan pengamatan, yang kedua yaitu triangulasi, yang ketiga yaitu kecakupan bahan referensial, yang keempat yaitu uraian rinci, dan yang kelima yaitu auditing. Baiklah, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau cetak dalam media massa. Sekian penjelasan review skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan pembahasan tentang review skripsi ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.